Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai implementasi sistem informasi manajemen sekolah. Next. Nah, di sini ada nama-nama dari anggota kami. Yang pertama ada Fahrul Abidin sendiri dengan NIM 19210150. Selanjutnya ada teman saya Indra Dwiman dengan NIM 19210528. Selanjutnya ada Monika Ristia dengan NIM 19210947. Yang terakhir ada Ricardo Agustian Pardede dengan NIM 19210552. Next. Ini ada latar belakang ya. Sistem Informasi Manajemen Sekolah atau disingkat dengan SIMS mencerminkan kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola berbagai aspek operasional di lingkungan pendidikan. Perubahan dinamis dalam dunia pendidikan, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi menjadi faktor utama yang mendorong sekolah untuk mengadopsi sistem informasi manajemen yang lebih canggih lagi. Maka dari itu, sistem informasi manajemen sekolah sangat diperlukan, tidak hanya digunakan untuk mempermudah kegiatan, tetapi juga penting untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana caranya meningkatkan efisiensi proses administrasi sekolah, termasuk pendaftaran siswa, pencatatan nilai, dan manajemen keuangan melalui implementasi sistem informasi manajemen. Yang kedua, bagaimana caranya meningkatkan integrasi data antar departemen sekolah seperti keuangan dan sumber daya manusia untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, bagaimana memastikan aksesibilitas yang mudah dan aman terhadap sistem bagi semua pemangku kepentingan, termasuk staf sekolah dan orang tua, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, bagaimana meningkatkan kesiapan petugas di sekolah atau pelatihan staf dalam penggunaan sistem informasi manajemen agar dapat mengoptimalisasi potensi sistem tersebut. Baik, selanjutnya ada maksud dan tujuan ya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Indra Dwiman. Silakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan. Ini ada pertama, ada mengotomatisasi dan menyederhanakan proses administrasi sekolah seperti pendaftaran siswa, pencatatan nilai, manajemen keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, ada memberikan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi akademis, keuangan, dan operasional kepada siswa, orang tua, dan staf sekolah. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan integrasi data antar departemen sekolah untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan informasi, memudahkan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, ada menyediakan informasi secara real time dan mudah diakses untuk memastikan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan respons terhadap kebutuhan pendidikan. Lalu di sini ada info global, ada tabel proyek, terus lalu ada implementasi sistem informasi manajemen sekolah. Lalu di bawahnya ada dokumen kontrol dan ada tabel dokumen kontrol, daftar dokumen, tanggal, versi, referensi, dan lain-lain. Lalu ada di bawahnya ada diketahui oleh nama, jabatan, dan anak. Lalu di sini ada permasalahan di zaman yang sudah canggih ini, penerapan sistem informasi manajemen sekolah sangat diperlukan di berbagai bidang pekerjaan dan salah satunya adalah di bidang pendidikan, yaitu di sekolah. Jadi sangat diperlukan sistem informasi manajemen sekolah. Penerapan ini akan sangat membantu para guru dan juga murid dan pekerjaannya dipermudah, tapi bisa menghemat waktu dalam kerja sehingga para guru dan murid tidak terlalu capek. Tapi untuk dapat diterapkan sistem informasi
informasi manajemen sekolah, masih banyak para guru dan murid yang kurang mengerti dan dalam penggunaan sistem tersebut. Sehingga perlu diadakannya pelatihan terhadap guru dan murid agar implementasi sistem informasi manajemen sekolah ini dapat dilakukan. Lalu untuk deskripsi proyek akan dijelaskan ke teman saya. Oke. Deskripsi proyek. Tujuan proyek ini adalah mempermudah pekerjaan atau kegiatan baik untuk guru, pegawai, dan murid dan mengembangkan sistem ini ke lebih baik lagi untuk masa depan yang akan datang. Jadwal proyek ini akan memakan waktu sekitar 180 hari dalam pengerjaannya, di mana ada 30 hari untuk identifikasi masalah, 60 hari desain dan pengembangan, 60 hari uji dan evaluasi, 30 hari implementasi dan peluncuran, pemeliharaan dan juga peningkatan. Estimasi biaya. Biaya yang akan digunakan dalam proyek ini sekitar 90 juta rupiah. Estimasi sumber daya. Estimasi yang digunakan di dalam proyek ini adalah sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan juga waktu. Perencanaan aktivitas. Di sini kami memiliki 7 aktivitas yang dimana masing-masing ada analisis dan desain sistem yang memakan hari 7 hari dengan estimasi biaya 10 juta. Desain website memakan 5 hari dan juga estimasi biaya 5 juta. Pemrograman back-end dan front-end memakan waktu 30 hari dengan biaya total 40 juta. Pengoptimalan responsive memakan waktu 10 hari dengan biaya 7 juta. Testing dengan memakan waktu 4 hari dan juga estimasi biaya 3 juta. Pemeliharaan dengan jumlah hari 20 dengan memakan biaya 15 juta. Dan meeting dan lain-lainnya sekitar 10 hari dengan memakan biaya 10 juta. Dengan total hari 86 hari dan biayanya 90 juta. Selanjutnya adalah pengerjaan penjadwalan aktivitas proyek. Di dalam perencanaan proyek kami buat ini, kami memakai aplikasi yaitu berupa Gantt. Di dalam pengerjaannya, di mana di sini terdapat perencanaan proyek kami yang tadi sejak saya sebutkan, yaitu kami memiliki 7 perencana di mana ada analisis desain sistem, desain website, pemrograman front end dan back end, pengoptimalan responsive, testing, pemeliharaan dan juga meeting. Dan di sini ada waktu dan juga tanggal berupa pengerjaan proyeknya. Mulai dari tanggal 12 Desember melalui tanggal 28 Desember bulan 2 hingga mencapai tanggal 30 April tahun 2024. Oke. Di sini kita akan lanjut ke bagian pembiayaannya. Di sini menggunakan dolar karena tidak bisa menggunakan rupiah rupanya di Gantt ini. Dan ini adalah di mana harga dan juga pengerjaannya. Ada situ analisis dan desain sistem yang mencapai total seperti yang Anda lihat ini menggunakan dolar. Dan juga desain website, pemrograman front-end dan back-end, pengoptimalan responsive, testing, pemeliharaan, meeting, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan ke rekan saya.
Adapun kesimpulan dari proyek kita kali ini yaitu adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah atau SIMS adalah bahwa kesuksesan implementasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan manajemen perubahan, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, dan perhatian terhadap detail-detail penting. Keberhasilan implementasi SIMS sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk guru, staf sekolah, administrator, orang tua, dan siswa. SIMS dapat memperdayakan pengguna seperti guru dan orang tua dengan menyediakan akses mudah terhadap informasi dan alat manajemen yang diperlukan untuk mendukung perkembangan siswa. Untuk sarannya, lakukan perencanaan yang matang sebelum implementasi, termasuk analisis kebutuhan, perencanaan sistem yang tepat, dan penentuan tujuan yang jelas. Selanjutnya, sediakan pelatihan yang efektif dan berkelanjutan bagi semua pengguna sistem. Pastikan bahwa mereka memahami fitur-fitur utama, serta cara mengelola dan memanfaatkan SIMS secara optimal. Lalu, siapkan strategi manajemen perubahan yang baik, termasuk komunikasi yang efektif tentang perubahan yang akan terjadi, identifikasi dan tanggapan resistensi perubahan yang bijak. Selanjutnya, pastikan keterlibatan dan pemahaman yang mendalam dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, staf sekolah, administrator, orang tua, dan siswa. Pertimbangkan pula untuk melibatkan mereka dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke.